kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika, menentukan keliling segitiga. Materi Ayo Mencoba anak-anak, ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 4. Bab 4 bangun datar ada di halaman 125 sampai dengan 126. Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ayo menalar anak-anak. Bangun segitiga memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuknya. Perhatikan beberapa gambar berikut. Untuk yang A, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, yang kedua adalah segitiga tumpul, dan yang ketiga adalah segitiga lancip. Tahukah kalian, segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat ini. Besar salah satu sudutnya 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, segitiga lancip. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat atau merupakan sudut lancip. Di sini, ini ketiganya merupakan sudut lancip ini. Besarnya berbeda anak-anak ini. Sudut lancip tapi besar sudutnya semuanya berbeda ini. Selanjutnya di sini ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Salah satu sudutnya di sini ini merupakan sudut tumpul. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Yang B, jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Berdasarkan panjang sisinya ada segitiga sama sisi, ini ketiga sisinya sama panjang. Selanjutnya segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, ini ada dua sisi yang sama panjang. Dan yang ketiga adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu ketiga sisinya tidak sama, ketiga sisinya tidak sama panjang, anak-anak. Kalau pada segitiga sama sisi di sini ketiga sudutnya sama besar, anak-anak. Di sini, ini ketiga sudutnya sama besar. Kalau segitiga sama kaki, yang sama besar ada dua sudutnya. Di sini yang di bawah sini sama besar, yang di sini berbeda. Kalau pada segitiga sembarang anak-anak, ini ketiga sudutnya ini tidak sama besar. Tahukah kalian, dalam segitiga, panjang sisi terpanjang selalu kurang dari jumlah panjang dua sisi lainnya. Jadi, misalnya seperti ini. Kalau di sini nih A, di sini B, di sini C, ini panjang C di sini. C di sini ini selalu lebih kecil dari A ditambah B. Nih. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Soal nomor 1, tentukan keliling segitiga berikut. Ibu mulai dari soal A di sini. Nih, kita tentukan kelilingnya anak-anak. Nih. Ini untuk soal A. Karena di sini merupakan segitiga sama sisi anak-anak, ada tandanya 3 garis di sini, berarti panjang yang ada di sini ini 23 cm, sisi yang di sini juga 23 cm. Untuk menentukan kelilingnya, anak-anak bisa menggunakan 23 cm ditambah 23 cm ditambah 23 cm atau 3 kali sisi langsung anak-anak. 3 kali sisi karena ini ketiganya sama panjang. 3 dikali 23 cm. Ini sama dengan 3 dikali 3, 9. 3 dikali 2, 6. 69 cm. Selanjutnya,
ke yang B di sini. Kita tentukan kelilingnya di sini. Ini merupakan segitiga sama kaki. Panjang yang di bawah di sini 15 cm, panjang yang sama kakinya di sini 27 cm, berarti sisi yang lain di sini 27 cm. Kita tentukan kelilingnya anak-anak. Kelilingnya berarti di sini. Boleh 2 kali 27 cm, boleh. Langsung seperti ini anak-anak, boleh ini. 2 kali 27 cm. Ini selanjutnya ditambah dengan 15 cm. Ini akan lebih mudah. Sama dengan 2 kali 27, 54 cm ditambah 15 cm. Kelilingnya sama dengan 69 cm. Lanjut ke soal C anak-anak. Di sini ada segitiga siku-siku. Di sini ada panjang sisi penyikunya 9 cm dan 12 cm. Untuk menentukan kelilingnya anak-anak, ini kita cari dulu panjang sisi miringnya di sini. Ini ibu sebut dengan C. Untuk menyelesaikan ini, untuk menentukan C di sini, kita selesaikan dengan teorema Pythagoras. Ini rumusnya. A kuadrat, kalau di sini ibu sebut dengan A, di sini ibu sebut dengan A, di sini ibu sebut dengan B. Ini rumusnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, ini sama dengan C kuadrat. Di sini karena ini C-nya yang dicari anak-anak, ibu balik di sini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Di sini sama dengan A-nya tadi 9 anak-anak. 9 kuadrat ditambah dengan B-nya tadi 12. 12 kuadrat. Sama dengan 9 kuadrat sama dengan 81. Ditambah 12 kuadrat sama dengan 144. Di sini berarti nilai C sama dengan akar kuadrat dari 81 ditambah 144, 225. Akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Materi akar kuadrat sudah ibu bahas di materi yang lain, di video yang lain. Silahkan anak-anak menonton. Ini C-nya sudah ketemu anak-anak. C-nya di sini 15 cm. Baru kita tentukan kelilingnya. Keliling sama dengan sisi A ditambah dengan sisi B ditambah dengan sisi C. Di sini sama dengan 9 cm ditambah dengan 12 cm. Selanjutnya ditambah dengan 15 cm. Sama dengan di sini 12 ditambah 15 dulu anak-anak, 27 ditambah 9, 36. Kelilingnya 36 cm. Bisa anak-anak? Lanjut ke soal kedua anak-anak. Lani membuat kerudung berbentuk segitiga beraturan. Ia akan menghias setiap sisi kerudungnya dengan pita. Berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya 115 cm? Di sini sudah ibu gambarkan anak-anak. Segitiga beraturan itu adalah sebutan lain untuk segitiga sama sisi. Nih, ketiga sisinya sama panjang. Ini panjang salah satu sisinya adalah 115 cm. Di sini ibu gambarkan, ini kerudungnya berwarna merah muda dan pitanya di sini berwarna biru. Panjang pita biru di sini ini sama dengan keliling segitiga anak-anak. Berarti kalau berapa pita yang dibutuhkan itu sama dengan kita menentukan kelilingnya. Kelilingnya karena ketiga sisinya sama panjang, langsung 3 dikali sisi sama dengan 3 dikali 115 cm sama dengan, kita hitung di sini anak-anak, 115 dikali 3, kita kalikan dulu. 3 dikali 5, 15, 1 disimpan, 5 ditulis. 3 dikali 1, 3, ditambah 1 simpanannya 4. 3 dikali 1, 3. Jawabannya 345 cm. Lanjut ke soal ketiga anak-anak.
Tentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Baik, kita mulai dari soal nomor 3A di sini anak-anak. Di sini adalah segitiga sama kaki. Diketahui kelilingnya, di sini kelilingnya adalah 67 cm. Selanjutnya, karena segitiga di sini ini sama kaki, berarti ini panjangnya sama anak-anak. Ini berarti kalau di sini ini Ibu namakan A, di sini B, di sini C, berarti panjang B itu sama dengan panjang C. Panjang B ini sama dengan panjang C. Untuk menentukan keliling, ini sama dengan A ditambah B ditambah dengan C. Karena tadi C-nya ini sama dengan B, berarti A ditambah dengan B ditambah dengan C. Sama dengan A ditambah 2 kali B. B ditambah B sama dengan 2 kali B. Selanjutnya Ibu pindah ke kanan sini. Kelilingnya diketahui, kita letakkan di kanan. A ditambah dengan A-nya tadi sudah diketahui 13 cm. Ditambah 2 kali B, ini sama dengan keliling. A-nya tadi 13 cm di sini anak-anak. 13 cm ditambah 2 kali B, ini sama dengan 67 cm. 67 cm. Ini 2 kali B, ini sama dengan 67 cm. Ini kita kurangkan anak-anak. Kalau di sini penjumlahan, di sebelah kiri sama dengan penjumlahan. Kalau pindah ruas menjadi pengurang. Di sini. Berarti 2 kali B sama dengan 67 dikurang 13, 54 cm. Di sini. Ini 2 kali B. Kalau mencari B saja anak-anak. Kalau mencari B saja berarti 54 cm. Kalau di sebelah kiri sama dengan pengali, pindah ruas menjadi pembagi. 54 cm dibagi 2, panjang B sama dengan 27 cm. Berarti B sama dengan C, ini sama dengan 27 cm. Di sini 27 anak-anak, di sini juga 27. Lanjut ke soal B anak-anak. Di sini tampak gambar segitiga siku-siku di sini. Ini siku-siku. Diketahui ini putri B di sini. Diketahui kelilingnya di sini adalah 24 cm anak-anak. 24 cm. Di sini ini Bu sebut dengan B yang di sini. Ini B, di sini A, dan yang di sini ini sisi C. Di sini. Ini berarti panjang B-nya adalah 8 cm. Ini. Kita harus mengisi A dengan C-nya anak-anak. A-nya berapa cm? Selanjutnya C-nya berapa cm di sini. Ini perlu anak-anak ketahui. Cara mudah untuk menyelesaikan ini kita menggunakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan asli. Ini yang sesuai dengan rumus Pythagoras. Ini siku-siku di sini. Ini triple Pythagorasnya adalah 3, 4, 5. Disebut triple Pythagoras karena 3, 4, 5 di sini. Ini nanti kalau kita masukkan ke dalam rumus A kuadrat ditambah B kuadrat ini sama dengan C kuadrat. Ini 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ini. Triple Pythagoras 3, 4, 5 kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Di sini ada angka 8. 8 itu sama dengan 4 kali 2. Di sini. Selanjutnya yang A di sini berarti 3 kali 2 di sini. Nih, di sini 3. Berarti di sini 3 kali 2. 3 kali 2 anak-anak berarti sama dengan di sini 6. Ini 6 cm. Selanjutnya di sini 5. Berarti 5 dikali 2. Karena dikali 2 semua anak-anak. 4 dikali 2, 3 dikali 2. Selanjutnya 5 juga dikali 2. Itu beri tanda kurung di sini. 5 dikali 2 sama dengan 10 cm. Jadi di sini ini 6 cm, ini
6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Hanya berarti 6 cm. Ini selanjutnya C-nya adalah 10 cm. Sekarang kita koreksi dengan teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat ini sama dengan C kuadrat. Hanya tadi 6 kuadrat ditambah B-nya adalah 8 kuadrat, ini sama dengan C-nya 10 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah dengan 8 kuadrat 64 sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. 36 ditambah 64 sama dengan 100. Sudah tepat? Ini berarti panjang A-nya 6 cm dan panjang C-nya adalah 10 cm. Lanjut ke soal C anak-anak. Di sini tulis dulu soal C. Di sini diketahui panjang kelilingnya. Nih, kelilingnya adalah 174 cm. Ini merupakan segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi kita sebut S saja anak-anak. Berarti kelilingnya sama dengan 3 kali sisi. Kelilingnya sudah diketahui, berarti 3 dikali sisi sama dengan keliling. Itu tulis di sini saja. 3 kali sisi sama dengan kelilingnya 174 cm. Sisi, panjang sisinya sama dengan 174 cm. Kalau di sini pengali, di sini pindah ruas menjadi pembagi, dibagi 3. Sama dengan kita bagi bersusun di sini. 174 dibagi dengan 3. 3 dikali 5, di sini 15. Sudah di bawah 17, kita kurangi. 7 dikurang 5, 2. Kita turunkan angka 4. 3 dikali 8, 24. Kita kurangkan hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 58. Jadi panjang sisinya adalah 58 cm. Di sini 58 cm, di sini 58 cm, dan sisi yang ketiga juga sama 58 cm. Bisa anak-anak? Soal nomor 4. Diketahui keliling segitiga sama kaki 56 cm. Jika panjang sisi sama kakinya 14 cm, berapa panjang sisi yang lain? Baik, di sini Bu gambarkan segitiganya anak-anak. Tadi kelilingnya diketahui 56 cm. Selanjutnya panjang sisi sama kakinya berarti yang di sini ini 14 cm. 14 cm, di sini 14 cm. Berarti yang ditanya yang di sini. Ini Bu namakan A, misalkan di sini B, di sini C. Ini panjang B sama dengan panjang C, yaitu 14 cm. Di sini A ditambah dengan B ditambah dengan C, ini sama dengan keliling. B dan C sama, berarti A ditambah B ditambah B sama dengan K. A ditambah dengan 2 kali B di sini, ini sama dengan kelilingnya. Selanjutnya di sini tadi A ditambah dengan 2 kali B-nya tadi 14 cm. Dikali 14 cm, ini sama dengan 56 cm. Berarti A ditambah 28 cm sama dengan 56 cm. Panjang A sama dengan 56 cm dikurang dengan 28 cm anak-anak. 28 cm sama dengan 28 cm. Berarti A-nya di sini ini sama dengan 28 cm. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Penny bermain ke rumah pamannya. Paman Penny sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi penyikunya 80 cm dan 150 cm, berapakah panjang salah satu sisi taman? Berapakah panjang pagar yang dibutuhkan paman Penny seluruhnya? Baik, Ibu bahas anak-anak. Di sini
Tadi bentuknya segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya. Ini sisi penyikunya 80 cm. Selanjutnya di sini 150 cm. Kita menentukan C dulu anak-anak. Kita menentukan panjang salah satu sisi taman di sini untuk menentukan kelilingnya. Di sini A kuadrat. Di sini ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat sesuai teorema Pythagoras. Kita balik anak-anak. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat di sini. A kuadrat sama dengan 80 anak-anak. 80 kuadrat ditambah dengan 150 kuadrat. Sini. Caranya seperti ini. Cara mudahnya 80 kuadrat itu 8 dikuadratkan dulu 64. Nolnya ada 2 karena dikali 80 dikali 80 anak-anak. Nolnya ditambahkan jadi 2. Ditambah dengan di sini 15 kuadrat artinya 15 kali 15. Nanti menonton di video ibu bilangan kuadrat anak-anak. 15 kuadrat ini 225. Nolnya 0 dikali ini 150 dikali 150 nolnya ada 2. Selanjutnya ini kita jumlahkan dulu, nanti kita akar kuadrat. Ini C-nya di sini. Kita jumlahkan dulu di sini anak-anak. 22.500 kita tambah dengan 6.400 di sini. Kita tambahkan 0 0 9 8 2 28.900. Ini ibu ajarkan cara menentukan akar kuadrat dari 28.900. Caranya kita titik 22 dari kanan anak-anak. 1 2 1 2 dari kanan. Di sini ada bilangan 2 di sini. Kita kalikan dua bilangan yang sama yang hasilnya 2 atau dibagi 2 yaitu 1 anak-anak. Di sini 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita kurangkan 2 dikurang 1 1. 89 langsung kita turunkan seperti ini. Selanjutnya kita jumlahkan di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 titik-titik dikali titik-titik ini sama dengan 189. Itu 7 anak-anak. 7 harus kembar bilangannya. 27 dikali 7 itu hasilnya 189. Ini kita kurangkan hasilnya 0. Kita turunkan 02 di sini. Selanjutnya di sini kita jumlahkan. 27 ditambah 7 itu 34 anak-anak. 34 titik-titik dikali titik-titik ini hasilnya 0. Ini dikali 0 anak-anak harus kembar di sini. Hasilnya 0. Kita kurangkan hasilnya 0. Hasilnya adalah di sini 170. Akar kuadrat dari 28.900 adalah 170. Sama dengan 170 cm. Nih berarti sisi yang di sini 170 cm anak-anak. Sudah ketemu. Sekarang berapa panjang pagar yang dibutuhkan Paman Beni seluruhnya? Panjang pagar itu sama dengan keliling dari segitiga ini. Kita tentukan di sini kelilingnya. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Sama dengan 80 cm ditambah 150 cm. Ini selanjutnya ditambah 170 cm. Ini sama dengan kita jumlahkan di sini. 80 ditambah di sini 150 230. 230 ditambah dengan 170. Ini sama dengan 400 di sini. Berarti panjang pagarnya sama dengan 400 cm. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bisa bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.